Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah mulai 28 November 2023. Penghapusan tenaga kerja honorer ini tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B/MSM0203/2022 tertanggal 31 Mei 2022. Bilit itu menyebutkan mengenai penghapusan tenaga kerja selain PNS dan P3K di instansi pemerintah. Kebijakan ini diklaim sebagai solusi atas komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 pasal 8 yang menyebutkan larangan rekrutmen tenaga honorer. Pada awal tahun 2022 lalu, Menteri Pan-RB Cahyokumolo menyampaikan bahwa adanya rekrutmen tenaga honorer telah mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Kementerian Pan-RB juga meminta masing-masing instansi untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN sebagai langkah awal dijalankannya kebijakan tersebut. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Rencana pemerintah ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Syarif meminta pemerintah mengkaji kembali karena tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik. Sebagai contoh, sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik. Sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi. Lebih lanjut, Syarif juga mengungkapkan hal ini merupakan soal keberpihakan terhadap nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer. Pada awalnya, kebijakan rekrutmen tenaga honorer dikeluarkan sebagai upaya mengurangi pengangguran. Keuntungan lain, pemerintah juga mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah sesuai budget negara, karena mereka belum berpengalaman atau karena janji direkrut sebagai PNS atau aparat sipil negara. Namun kebijakan yang awalnya dianggap solusi, kini justru menjadi bumerang bagi penguasa. Keberadaan para tenaga honorer dianggap pengacau hitungan ASN. Bahkan pernyataan sebelumnya, tenaga honorer dituduh menjadi beban negara. Tentu saja alasan-alasan yang diberikan justru menambah sakit hati rakyat. Rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya. Sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan untuk rakyat tidak kunjung dipenuhi. Yang ada, lapangan pekerjaan justru terbuka lebar untuk tenaga asing. Inilah realita ketika rakyat hidup dalam kepemimpinan sistem sekulerisme kapitalisme. Paham sekuler membuat manusia berdaulat atas sebuah hukum. Manusia bisa membuat, menjalankan, menghapus maupun merevisi hukum sesuai dengan kepentingannya. Padahal manusia adalah makhluk. Seorang makhluk tidak pantas dan tidak layak membuat aturan sendiri untuk kehidupan mereka, karena kemampuan mereka terbatas. Oleh karena itu wajar jika tenaga honorer yang awalnya dianggap solusi, kemudian dianggap beban. Sekulerisme juga melahirkan kepemimpinan bercorak kapitalisme. Kapitalisme adalah paham yang bersifat materialistis. Imbasnya, ketika sistem ini digunakan mengatur rakyat, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak ubahnya seperti pedagang dan pembeli. Rakyat hanya dipandang secara ekonomis, yakni untung dan rugi. Karena itu wajar jika tenaga honorer dianggap beban negara dan pengacau perhitungan ASN. Demikianlah bukti kesekian kalinya kegagalan yang dipertontonkan sistem sekulerisme kapitalisme dalam mengurus rakyat. Sistem ini tidak mampu menyejahterakan 400.000 tenaga honorer yang 120.000 diantaranya adalah tenaga pendidik, 4.000 tenaga kesehatan, dan 2.000 penyuluh berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sangat berbeda dengan kebijakan sistem khilafah yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sistem khilafah berdiri atas akidah Islam. Seluruh aturan yang dikeluarkan akan didasarkan pada hukum syariat. Untuk masalah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, Islam mewajibkan negara menciptakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja agar dapat memperoleh pekerjaan. Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam khilafah, rekrutmen pegawai negara tidak mengenal istilah honorer.
karena mereka akan direkrut sesuai dengan kebutuhan real negara. Negara akan menghitung jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Seluruh pegawai yang bekerja pada khilafah diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah atau kontrak kerja dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan. Khilafah boleh mempekerjakan pekerja secara mutlak. Maksudnya, para pekerja boleh dari muslim atau kafir dhimmi. Khilafah juga akan menjamin para pekerja mendapatkan perlakuan adil sesuai hukum syariat. Hak-hak mereka sebagai pegawai juga akan dilindungi oleh khilafah. Sebagai contoh, pada masa Khalifah bin Abdul Aziz, gaji para pegawai negara hingga ada yang mencapai 300 dinar atau setara dengan Rp114.750.000. Khilafah mampu menggaji dengan jumlah yang fantastis sebab sistem keuangan khilafah berbasis Baitul Mal. Dalam Baitul Mal, terdapat pos kepemilikan negara yang bersumber dari harta fai, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan sejenisnya. Dari pos ini, khilafah bisa mengalokasikan anggaran untuk gaji para pegawai negara. Demikianlah cara khilafah menyelesaikan masalah tenaga honorer yang tidak akan mampu diselesaikan secara tuntas oleh sistem kapitalisme.